Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ahyal islami wal ummah binahdatil ulama'i wa ru'asa'il muhammadiyah wa aisyiyah. Wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah alladzi ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah. Salah satu bentuk komitmen bermuhammadiyah adalah berpaham agama sebagaimana yang dipahami oleh Muhammadiyah. Paham Muhammadiyah ada yang bersifat manhaji sebagaimana yang terdapat dalam pokok-pokok manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan ada yang bersifat qauli, pendapat-pendapat resmi Muhammadiyah yang dihasilkan melalui sebuah proses Kongres Muhammadiyah, Muktamar Muhammadiyah ataupun Munas Tarjih Muhammadiyah. Paham agama dalam Muhammadiyah ini tentunya bersifat mengikat. Artinya apa? Mengikat kepada seluruh warga Muhammadiyah dalam rangka untuk menjaga keharmonisan dalam gerakan Muhammadiyah ini. Lalu sifat yang kedua adalah bersifat toleran, bahwa pendapat Muhammadiyah lah bukan pendapat yang paling benar sehingga yang di luar Muhammadiyah adalah salah. Namun bagi warga dan apalagi pimpinan Muhammadiyah, manakala pendapatnya berbeda dengan Muhammadiyah, tentunya tidak boleh disosialisasikan, dan ini hanyalah paham yang sifatnya personal. Yang tidak kalah pentingnya adalah selain sifatnya toleran adalah terbuka. Artinya apa? Bahwa pendapat Muhammadiyah itu kapanpun sesuai dengan tuntutan dan juga penemuan pendapat-pendapat yang baru yang lebih aslah, tentunya pendapat ini akan berubah. Dan inilah ciri daripada Muhammadiyah tidak mengikatkan diri kepada salah satu madhab. Selanjutnya, paham Muhammadiyah bersifat qauli, kaitannya dengan bulan suci Ramadan, terutama adalah asyam ataupun puasa. Bisa kita saksikan, bisa kita baca melalui Kongres Muhammadiyah yang ke-28 tahun 1935. Kaitannya dengan puasa, Muhammadiyah nampaknya kalau kita pahami secara seksama, ada dua unsur yang tidak boleh kita tinggalkan, yang disebut dengan syurutu qabul ibadah. Yang pertama adalah persoalan niat, dan yang kedua adalah persoalan kaifiyah ataupun tata cara. Di dalam putusan Tarjih Muhammad disampaikan bahwa ketika kita mau berpuasa, hendaknya mukhlison niyataka lillah, ikhlaskan niatmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu niat? Nampaknya dari sekian pengertian niat yang kami pahami pas sesuai dengan spirit bermuhammadiyah adalah pendapat dari Abu Hanifah, yakni qasdut ta'ah wa taqarrub ilallah fi ijabatil fi'li, yang artinya bahwa menyengaja untuk melakukan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam melaksanakan suatu perbuatan. Maka ketika kita memahami terkait dengan apa pengertian niat, tentunya kita juga harus memahami terkait dengan mengapa niat itu harus ada. Niat harus ada ini karena la thawaba illa bin niyah, tidak akan melahirkan suatu pahala kecuali disertai dengan niat. Maka Imam Bukhari ketika kita membaca dalam kitab Sahih Bukharinya, niat dijabarkan begitu rupa dengan merujuk hadis, dengan merujuk apa yang disampaikan Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyah. Berikutnya adalah kaidah yang kedua, an-niyatus syartun lisihhatil ma'murat, bahwa niat itu merupakan syarat sahnya melaksanakan perintah-perintah Allah, wa syartul litarattubi bitsawabi fil turuki, termasuk syarat
dalam memperoleh pahala dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah tentunya mukhlison niyataka lillahi ta'ala. Dan ini merupakan ruhnya amal. Lalu yang kedua syarat terimanya amal sebagai paham Muhammadiyah dalam persoalan puasa ini adalah hendaknya kita wajma'us syam qabla al-fajri. Tentunya kita bulatkan puasa kita, bulatkan niat kita sebelum terbitnya fajar. Hadis yang diambil atau jadikan dasar Muhammadiyah adalah man lam yujmi'is syam qabla al-fajri fala syiyama lahu. Barang siapa yang tidak membulatkan niat sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ini menandakan apa? Bahwa niat itu adalah sangat urgent, dan termasuk di dalam kaitannya ini adalah tentunya mahalun niyah, tempatnya niat bukanlah di lisan kita, tapi tentunya tempatnya adalah di dalam hati. Mahalun niyah fil qalb. Ini adalah kesepakatan bersama menurut pendapat dari Muhammadiyah. Terkait nanti bahasa niat di dalam hati kita, apakah menggunakan bahasa Arab nawaitu shauma ghadin, ya, nawaitu shauma ghadin an arda'i fardis syahri ramadhana hadis sanati fardhu lillahi ta'ala, atau menggunakan mungkin bahasa Indonesia, saya niat puasa di Ramadan di tahun ini besok hari semata-mata karena Allah Ta'ala, atau menggunakan bahasa Jawa niat ingsun poso nutuko sedino sesuk kron andekani fardunya bulan Ramadan ing tahun sak menika karena Allah Ta'ala, silakan. Ataupun mungkin pakai bahasa daerah yang lain, ya, ikam atau niat puasa jemo haning lapahkan kewajiban karena Allah ataupun kewajiban Allah semata-mata ulah Allah Ta'ala, monggo mawon. Nah, kemudian muncul pertanyaan lagi, apakah niat itu harus tiap malam? Ini para ulama berbeda pendapat. Para ulama satu mazhab menyatakan bahwa karena puasa itu merupakan satu kesatuan, hari pertama hingga hari terakhir 29 ataupun 30 hari, satu kesatuan, suatu perbuatan atau pekerjaan, maka cukup pada malam pertama saja, tidak harus tiap malam. Tapi juga ada yang ulama cukup hati-hati, tentunya setiap malam. Bagi kita tentunya tidak perlu membenturkan ini, karena Muhammadiyah tidak mengikatkan diri kepada salah satu mazhab. Kita sudah istri kita masak, itu sudah bagian daripada memasak, menyiapkan makan sahur, itu merupakan bagian daripada niat. Termasuk kita bangun, lalu kita kemudian ke WC, kemudian kita berada di meja makan, itu juga merupakan bentuk daripada niat bahwa besok kita berpuasa. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah kaitannya dengan putusan tarjih ini, idza aradta syam fatasakhkhar wa akhir waqtahu. Jika kita menghendaki berpuasa, maka sahurlah dan akhirkan waktunya. Dalam hal ini Rasulullah SAW sampaikan, tasakharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya makan sahur itu akan mendatangkan keberkahan, mendatangkan kebaikan, minimal akan menjadi penyeimbang energi kita. Energi yang masuk sama energi keluar harus seimbang. Jika tidak seimbang, maka akan menimbulkan persoalan dalam kesehatan tubuh kita. Berikutnya tidak kalah pentingnya adalah kaitannya dengan makan sahur ini, kapan kita akhiri? Kita ingat bagaimana Zaid bin Sabit dalam hadis Sahih Bukhari jelaskan bahwa kana baina tasahuri sallallahu alaihi wasallam, bahwa antara sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dukhuli fi shalah, dan masuknya waktu salat subuh, qadru ma yaqra'ur rajul 50 ayat, kira-kira seseorang itu membaca 50 ayat. Artinya apa? Bahwa pada saat kita makan sahur, tentunya kita mengingat bagaimana tugas dua sahabat besar yang bernama Bilal bin Rabah dan yang kedua adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Bilal bin Rabah adalah ditugaskan azan sebelum subuh, dan kemudian Abdullah bin Maktum adalah azan pada saat subuh. Artinya di situ menunjukkan bahwa ketika Bilal bin Rabah itu azan, lalu sahabat Nabi itu membaca 50 ayat, kemudian masuklah waktu fajar sodik, itulah disebut dengan waktu subuh masuk. Maka dari itu
ketika kita mencoba membaca ulang, membahas lagi bagaimana kaitannya dengan puasa ini, makan sahur ini, di dalam putusan tarjih juga dijelaskan, idza tabayyana lakal fajr tsani as-shadiq fala ta'kul wala tashrab. Apabila telah nampak kepadamu fajar yang kedua atau fajar shadiq atau waktu subuh masuk, maka jangan makan dan jangan minum. Berarti ketika ada kalimat imsak, hakikatnya itu masih boleh kita makan. Justru waktu terakhir inilah waktu yang berkah. Apalagi secara umum pada saat kita pada saat kita makan sahur masih nikmat-nikmatnya, karena mungkin kita tidak begitu memperhatikan kaitannya dengan waktu, ataupun karena sebab yang syar'i. Yang paling pokok pada saat kita ketiduran lalu bangun ternyata sudah waktu 10 menit sebelum subuh itu masuk, lalu kita menikmati hidangan makan, baru separuh tiba-tiba muncul suara azan subuh, fajar shadiq muncul, maka sebagian ulama mengatakan tentunya kita lanjutkan hingga selesai, walaupun sebagian lain mengatakan kita berhentikan. Hadis umum yang dijadikan pedoman boleh kita habiskan secara langsung adalah idza sami'tumun nida, apabila kamu mendengarkan adzan, wal ina'u fi yadih, sementara piring masih berada di tangan kita, fala yadha'u hatta yaqdi hajatahu, maka jangan kamu berhentikan aktivitasmu itu, jangan kamu letakkan piringmu itu sehingga kamu selesaikan hajatmu itu. Maka dari itu, ketika ada jadwal imsakiyah, hakikatnya itu adalah bukan jadwal imsakiyah, tapi jadwal waktu sholat subuh. Lalu imsakiyah itu artinya adalah kita berhenti total pada saat terbit fajar shadiq. Sehingganya pemahaman kita bahwa ketika ada imsak 10 menit sebelum waktu subuh yang berkumandang di masjid maupun di musola, hakikatnya itu adalah antambih, peringatan, sebagai bentuk dari ikhtiyat kehati-hatian kita agar puasa kita lebih berkualitas. Imam As-Suyuti dalam kitab Asbah wa Nadhair menyatakan bahwa al-ikhtiyatu matlubun fid din, kehati-hatian itu dituntut dalam masalah agama. Namun dalam kondisi tertentu, pada saat kita makan sahur, tentunya tidak harus berhenti pada saat adanya kalimat imsak itu, karena hakikatnya masih boleh imsak ketika pada saat terbit fajar shadiq atau waktu subuh, dan pada saat dalam kondisi tertentu kita terpaksa karena bangun kesiangan, maka tentunya kita lanjutkan sampai selesai, tapi tidak boleh menambah. Apalagi adzan sudah separuh malah ditambah dengan menikmati yang tidak Allah sukai, yang disebut dengan udud, walaupun mereka juga berpandangan ni'matun udud ba'da dahar. Tetapi inilah pendapat yang tentunya marjuh, karena fatwa tarjih nomor 10 tahun 2010 mengatakan bahwa rokok adalah haram bagi warga Muhammadiyah. Selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dalam suasana pandemi wabah COVID-19 ini. Semoga ibadah kita tetap berkualitas, tidak terpengaruh dengan adanya wabah ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minal fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.